informasi terlengkap, terciamik, dan yang paling pasti, iya, saya mau nyampaikan kepada Kang Bang Mamat Al-Katiri, iya, podcast Anda mungkin terbaik, tapi yang paling lucu dari kita bertiga. Loh, emang dia statement kapan? Dia selalu bilang mereka kalau mereka tuh di atas kita. Di atas kita. Dia bilang oke, karena kita pernah wawancara Bapak Erick Thohir, kata dia. Mamat, kamu boleh bilang Sport 77 lebih baik daripada Speak Bola. Tapi yang perlu kamu tahu, studiomu jauh. Oh bener. Dipik ya? Bener Dipik. Studio kita gong. Iya tahu, saya pernah ke sana. Dipik. Yang awal di Pik, sono. Yang Pik jauh banget. Banget Yang Teluk Gong jauh banget. Tambah jauh. Tambah jauh. Kang Atep udah pernah yang ke Pik apa yang Teluk Gong? Pik. Yang Pik. Yang Teluk Gong juga udah? Belum. Yang Teluk Gong, Pak. Makin jauh. Jauh juga. Yang Pik tuh sering nelayan Filipina ada tuh di depan itu udah sampai udah. Disclaimer kita bukan nantangin Mamat ya. Enggak, Mamat teman kita semua. Tapi kita merespon ya kan. Kita tahu kalian yang terbaik, tapi memang studio kita di Jaksel. Dan kalau mau membuktikan itu aja, kita sparring futsal sama mini soccer aja. Saya komentator aja. Yang kalah Shrine Studio. Nah, Gimana? Yang kalah Shrine Studio. Bukan hak kita. Bukan. Pak Vincent sama Pak Desta nih marah-marah. Jadi nanti kalau misalkan mereka kalah, Studio Sport 77 ganti Speak Bola. Enggak, mendingan gini aja. Mendingan gini kan zaman sekarang kan orang kayak bukan kita nih yang berolahraga, kita nyuruh orang olahraga. Gimana Bang Mamat kita adu lari dengan tamu kita kali ini, Bang Atep. Kita kan sebagai ini ya, donatur ya kan, donatur. Ya benar sih. Jadi kayak Mat, kita tahu kita di bawah Sport 77, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ini lari sama Kang Atep. habis apakah juara di Jepang itu yang kata? Bukan Bukan juara. Bukan juara, jadi ikut maraton di WMM di Tokyo kemarin. Dan alhamdulillah finish. Finishnya kalau officialnya 3 jam 40, tapi di jam tuh 3 jam 31. Wah, tapi net time kan? Itu masih gun time kan? Net time-nya 3:31. Jadi kalau dari kita yang lari itu, kan ini Virgin Marathon ya? Virgin Marathon. Virgin Marathon itu adalah maraton pertama kali. Nah bagi kita nih yang awam, biasanya sudah mencapai sub 5 jam aja kalau di Virgin Marathon 42,2 kilo tuh udah proper. Kang Atep itu Virgin Marathonnya 3 jam 31, jadi plus 5 Bang. Tapi kenapa namanya Virgin Marathon tuh? Cowok-cowok yang ikut pada? Kan cowok juga bisa. Tapi kenapa dong namanya Virgin? Apakah itu? Gue tau dia mau marah tapi bentar lagi Tirta 2020 kembali. Oh bisa jadi itu ulang tahun The Virgin. Ya, tapi lagunya Saya di sini menjaga attitude karena ada panutan saya. Oke. Wah. Gitu Tapi ya. kalau jaraknya berapa kilo Kang? Kita kasih tahu kita. Berapa? Dah. 42,2 titik. 42 kilo. Iya, plus 5 lagi. Bisa lah Mas Muk. Itu di Jogja berapa di mana tuh? Kalau lari di Jogja tuh tantangannya ini banyak warung soto Kang. Oh iya. Jadi mampir baru lari. Sama gudeg ya? Kang, tapi ya Kang, gua kan akhir pekan kemarin ke Jogja nih ya, diajak main bola sama Mas Bukti. 3 jam main bola, 3 jam. Oke lah, keringatan semuanya, habis itu nggak bisa menahan untuk tidak makan soto. Tetap harus mampir ya? Babat enak Saya kemarin banget. persiapan di sana kurang lebih 1 bulan ada. Karena kebetulan kan lagi ngambil license B di Jogja. Jadi sebelum kita ke lapangan itu, saya jam 4:30 udah lari tuh. Ya. Di Jogja lah, seputaran Jogja itu. Ya kurang lebih 10-15 kilo. Di itu ya Kang? Di Muter-muter Harjo aja. bukan sih? Apanya? Nginepnya? Enggak, di UNY. Oh. UNY. Ya kan license sih UNY semua tuh. Sempat intervalan di UNY juga nggak? Enggak kalau interval, karena kita nggak sempet. Berarti kemarin long run aja? Long run aja. Dan memang Jogja tuh kalau buat long run enak. Soalnya kota, ke utara selatan, barat timur. Barat timur datar, utara nanjak, selatan turun. Oh benar. Aku kalau sepedaan juga kalau arah dari selatan ke utara ke selatannya enak. Karena turun. Selatan ke utara. Saya bro, orang kok positif thinking terus. Tapi saya izin bertanya pas yang terkait Tokyo. Kan Kang Atep meraih trofi udah banyak.
Ya. Luar biasa, baik pencapaian pribadi atau tim. Tapi kan itu benar-benar ada titel trofi juara. Dan semua nangis terharu. Tapi kenapa momen maraton kemarin itu kan nggak ada juaranya? Kenapa sampai nangis? Lebih ke bangga pada diri sendiri sih, Dok. Jadi sebenarnya pas race-nya itu, ya itu memang nggak ada reward kita dapat trofi lah ya gitu. Tapi lebih ke reward untuk diri sendiri. Jadi pencapaian proses latihannya itu yang memang luar biasa. Bagaimana kita harus bangun di saat orang sedang tidur ya. Di saat makannya juga benar-benar harus dijaga dan memang latihannya capek. Bisa di-share gak selama latihan itu berapa bulan total intensifnya? Ya latihannya saya dikasih program itu 4 bulan kurang lebih. Tapi yang saya jalankan tanpa bolong-bolong ya kurang lebih 3 bulan lah. Saya persiapannya itu. Jadi setiap minggu itu programnya ya harus mencapai 5 sampai 60 kilo kan hari ini. 50 sampai 60 kilo. Ya, tambah ada interval lagi, tambah ada temporan lagi. Dan itu sudah menduga bakal sub 3.30 atau targetnya awal 4 jam? Enggak, saya enggak menduga. Targetnya mungkin 4 jam sekian lah. Tapi di titik mana kok bisa akhirnya kayaknya bisa nih? Nah, itu. Dari awal saya ngerasa mungkin saya punya basic strength-nya yang bagus ya. Karena punya pondasi sebagai mantan atlet bola. Jadi kakinya udah kuat, kakinya udah kuat. Pondasi ya. Nah, core-nya juga kuat karena saya sering jaga dengan latihan workout itu. Berarti itu masuk kategori standar lari. Nah, kalau kita masuk ke Scalp Corner dulu yuk. Tadi gue gak mau masuknya gak mau begitu kan. Dari pondasi nih gue bilang, pondasi lari kan itu selain pondasi di kaki, kita juga masih punya pondasi yaitu di scalp yang kuat seperti di Scalp Corner. Aduh preaching. Beresinnya capek juga ya. Jadi kalau di Scalp Corner kali ini kita akan ngebahas 3 sundulan paling tinggi yang pernah tercatat di dunia sepak bola. Dari kemarin saya hadir kok dibahas sundulan terus sih. Emang kan scalp kepala. Kepala. Urutan ketiga nih ada Fikayo Tomori lawan AC Milan lawan Juventus tahun 2022. Loncatan dari corner kick dia sambut dengan 2,63 meter. Saya ini Tomori itu yang punya Tomori Coffee. Tomoro. Bapak-bapak. Alumni. Sudah mulai. Ya, duel headingnya sama Cielini, padahal Cielini lebih tinggi dari dia. Cielino jadinya kalau di sini, Cielino ya kan. Oke, yang kedua langsung masuk nih, gas. Ada Youssef Nesri. Ini di perempat final Piala Dunia 2022. Saya di stadion nih nonton nih. Maroko melawan Portugal. 2,78 meter. Sampai terbang bro. Umpan silang dan cetak gol penentu. Dan setelah ini Maroko menjadi tim Afrika pertama yang masuk semifinal Piala Dunia. Lo masih tahu pas di Doha ini selesai pertandingan itu ada satu daerah namanya Suk Waqif sama Al Mashrab itu. Udah kayak malam takbiran coy. Semua meriah. Kayak meriah semua gitu, semua di sana langsung kayak happy. Dan setelah turnamen ini MU membeli Amrabat yang ternyata kenapa? Enggak emang bagus juara Piala FA. Sorry. Iya aja. Apa? Happy bikin saya happy boleh enggak sih? Ya, boleh. Nah, ini dia lagi nih. juara Piala Eropa juga. Amin ya Allah, amin. Dulu Sevilla kan? Sevilla. Dan yang terakhir the one and only Cristiano Ronaldo lawan Sampdoria 2019 ya. Ini nggak masuk atas. Sassuolo, Sassuolo Mas. Tapi sama Sampdoria juga tinggi banget. Iya, tapi masih tinggi nih. 2,93 meter. Hampir sejajar dengan ring basket standar yang tingginya 3,05 meter. 3 meter. Betul, fisik, timing, dan powernya masih jadi standar tertinggi untuk sundulan sampai sekarang. Karena kemarin ketika saya di Saudi Pro League di Riyadh, kayak pakai roket. 2 gol cuy. Bang Dodo. Kayak pakai roket coy. Kacau, tinggi banget. Kayak tahu gak jetpack GTA itu? Tahu. Atau itu, ada trampolin di sepatunya mungkin. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi ada teknik Pegas. Tapi kalau buat Kang Atep untuk latihan sundulan kayak gini nih sebenarnya ada nggak sih? Ada triknya. Pakai bola tenis seperti Bambang Pamungkas. Biasanya kalau Bambang Pamungkas pakai bola tenis. Nah kebetulan saya kalau main bola jarang kan cetak sundulan. Cuman dari berapa kurang lebih 15 musim ya. Mungkin baru 3 gol saya cetak. Sundulan itu pun ada latihannya. Flying header itu pun nggak loncat. Flying header yang sambil jatuh. Itu diving gitu. sundul ya. Nah, untuk lompat tinggi dan nyundul itu butuh kepala yang siap selain latihan. Dan tentunya juga scalp barrier yang kuat. Nah, makanya kalau keramas pakai clear 10 kali niacinamide plus pyroxton olamide bakal perkuat scalp barrier kamu dan bantu cegah
ketombe muncul dari akarnya. Nah, ini kemasan mereka baru. Ih, Dan ada niacinamide dan juga scalp mentol segar. Mentol segar. Dijamin rambut kamu segar, ya kan? Jadi perkuas KBR cegah ketombe dari akarnya, aku dan kulit kepalaku tahan banting. Clear? Tahan banting. Yang nggak tahan banting juga mungkin yang ini pemain kesayangan Dokter Tirta ya. Kita akan memberikan gratis tanda tangan dari ya kan? Ronaldo. Ini pemain kesayangan anak saya, bukan saya. Ya, masih berarti ya? Iya, masih. Al Nassr. Kang Atep juga kayaknya Ya, awal-awal iya, masih dia. Ya, berkarir kayaknya dari style juga Ronaldo. mirip-mirip Ronaldo ya Kang. Ronaldo. Kebetulan pas muncul juga sama ya. Bareng lah, maksudnya Akhirnya sama bareng. dapat 85 gitu sama Ronaldo. Oh, Bang Dodo, tapi dia Makanya sama-sama fit konsepnya. fit, ya kan? Ya buat Vivinedes, jangan lupa ini ikutan kompetisi jersey Cristiano Ronaldo yang udah tanda tanganin nama Bang Dodo sendiri ya, dengan cara memposting video Selebrasi. Yoi, cara gini, posting di Instagram Reel Selebrasi kalian yang paling clear dan juga follow, mention dan tag @vindes.ig dan @clearindonesia. Dan jangan lupa tagar SIU bareng Clear dan tagar Speak Bola. Please Instagramnya jangan di private. Clue, kalau lucu menang. Clue kalau postingannya rame menang. Ya. Apa lagi? Boleh diizinkan beli follower dan beli likes. Oh boleh. Baik waktu sampai 24 April berarti masih ada sekitar ya 1 minggu lagi lah ya. Masih sempet lah. Dan ditunggu Vivinedes, jangan lupa ini dia. Ini gila nih. Sui. Berarti selebrasinya tuh bebas Bang, tempatnya di mana aja. Iya boleh. Clue kalau mau menang terjun dari tebing. Hilang. Langsung. Tapi itu Mati dong. dapat jersey tapi pincang. Yo nek pincang itu mati. Langsung watot. Ya langsung aja lah kita update sepak bola dunia dalam seminggu terakhir di Bedah Sampai Clear. Yang ramai kan Liga Champions, tapi beberapa hari yang lalu juga ramai ini Dok, ada drawing Liga 4 Dok. Nah, Sempat gue mau bertanya itu kan ada. Ntar, enggak tapi kan ada videonya. Enggak, jadi bukan kita drawing ya, fair. bukan drawing ya. Videonya ada nih ya kan. Kita fair semua, kita lihat videonya. enggak, saya jawab langsung. Tidak ada yang namanya penyakit tangan itu kalau misal di pergelangan tangan, dia mengganggu mobilitas. Ini ada yang mengganggu, membuka, dan sarafnya banyak. Ya artinya untuk bergerak gini aja udah sulit. Ya udah gitu aja. Oke. Biarkan udahlah. Nggak ada yang namanya kelainan tangan hanya untuk di bawah saja. Itu nggak bisa. Di siku nggak bisa. Ya kalau ada kelainan tangan ya harusnya diganti orang lain. Ya maksudnya kita nggak goblok-goblok banget. Nggak, maksudnya gini loh. Aku nggak, iya yo, ngomongnya nek mengapusi itu ada cara yang lebih etis. Ini tak ajarin cara berbohongnya bagus. Itu perbedaan ketinggian saja kok. Aslinya di bawah sama aja. Itu aja. Kalau bilang itu ada kelainan tangan, disabilitas. Lah orang dia ngambil gini bisa. Nah, atau mungkin alasnya kena getah nangka. Nah, itu bisa. Atau di bawah mejanya bolong. Nah, itu bisa. Iya. Tapi akhirnya kan diulang. Iya. Cuman alasan ngapusi ini ketok seolah-olah, wah kita mau Indonesia goblok apa gitu. Ini kayak orang idiot orang Indonesia. Lu nggak dihapusi gini, paham? Orang mas, ngerti nggak? Paham. Yang kita paham juga akhirnya Real Madrid untuk pertama kalinya kalah di perempat final dari gue lupa terakhir tahun berapa tuh. Mereka sekali kalah di perempat final dan akhirnya sekarang mereka kalah. Juve lagi. namanya Juve yang Del Piero 2 Yang Del Iya, dan akhirnya mereka kalah di perempat final nggak lolos ke semifinal dari tim urutan 2 di Premier League yang sudah melepas gelar Premier League-nya kepada Liverpool yaitu Arsenal. Yang tidak lain dan bukan ini adalah rekor Arsenal clean. Arsenal tidak pernah kalah melawan Real Madrid. Arsenal menjadi tim pertama Inggris satu-satunya kalau nggak salah deh yang bisa membuat Real Madrid tidak bisa menang di Bernabeu. Menang nih kan Arsenal di Bernabeu. Nonton nggak sebelum Kang Atep? Enggak, tidur lah. Tidur. Saya juga tidur. Saya juga nonton tayangan ulang. Karena dia idolanya City, Pep. Oh iya, Kang Atep ya, Pep, sukanya Pep. Iya, City. Karena memang filosofinya Pep. Komen. Kenapa kan? Dok, gue mau ngatain City menang mulu, apa yang mau gue katain? Enggak kok, saya juga enggak berani. Saya mending ngatain tim saya sendiri. Kalau saya juga punya ini
Tapi ini saya seneng karena dari kemarin anak saya tuh ngebully saya terus. Kalau enggak Remontada. yang 25. Buktinya papa kalah 25. Iya, bacot banget. Kalah habis dia, bad mood tadi dia. Tadi lu chatting lu ke anak lu tadi soal Real Madrid apaan? Langsung selfie. Mampus, Dek. Saya ngeselin. Kau kalau tahu anakku, dia tuh video TikTok yang viral yang ngeceng-ceng Liverpool udah ya kayak Tirta versi kecil aja. Jadi nggak usah filter sama dia itu. Lo ngaca berarti kayak ngaca diri sendiri gitu ya? Asu ki wong iki. Ngeselin nih ya. Sekarang dia lagi pulang ini mau main FIFA, lawannya Arsenal terus. Terus kan di FIFA tuh ada mode Liga Champion kan. Dia udah 2 kali lewatin Real Madrid semua. Oh, balas dendam lewat. Balas dendam. Gak akan. Ya, Arsenal akhirnya menang dengan agregat 1-5, remontada tidak berhasil. 90 menit paling lama di sepak bola ternyata tidak terbukti karena lu agregatnya 3-0 ya. Ya kan kalau misalnya lu agregat 3-0, lu katakanlah kasarnya 15 menit pertama harusnya udah bisa nyetak dong Madrid dong. Tapi dia tidak bisa nyetak gol. Momentum nggak ada. Itu ngaruh nggak sih? Pengaruh lah pasti. Karena kayak wah lu harusnya waktu kan semakin mepet. Nah, kalau di UCL tahun ini Kang Atep ada dukungan. Barcelona kayaknya. Kang Atep pernah mengalami momen comeback nggak? Yang benar-benar ajaib gitu. Yang mirip-mirip sama dari kayak Liverpool Barca itu. Pas main. Momen comeback ya. Lupa saya. Lupa saking banyak ya. Ya dari Arsenal menang ke semifinal akan bertemu dengan Paris Saint-Germain yang kalah dari Aston Villa 3-2. Namun terima kasih sama Donnarumma karena agregat 5-4 itu kalau bukan Donnarumma kipernya. Donnarumma ya. bisa. Itu kalau Onana udah pasti Aston Villa lolos. Onana kiper kamu terbaik. Ya, oke, Aston Tapi Villa. golnya si McGinn bagus banget. McGinn. Tapi kan defleksi itu. Deflect. Ada deflect dikit. Ada berapa kali momen Unai Emery udah meloncat tapi Donnarumma masih bisa nepis. Dia itu kayak terima kasih pada Donnarumma dan Donnarumma PSG akan bertemu dengan Arsenal dan selanjutnya akhirnya Harry Kane kembali gagal meraih gelar Eropanya. Ini kutukan karena di Bundesliga pun juga jaraknya semakin tipis dengan Bayer Leverkusen ya. Oke. Inter Milan tahan, memang tidak kalah 2-2 tapi agar leg pertama 2-1. kalah 1-2. Iya. Lolos dengan Inter Milan lolos dengan agregat 4-3. Semifinal akan bertemu dengan Barcelona. Serem ya Barcelona tapi serem banget ya. Tapi Barcelona kemarin kita melawan Dortmund, mereka kalah 3-1 dari Dortmund ya. Ya pokoknya intinya udah ada Inter Milan bertemu dengan Barcelona, terus juga ada Paris Saint-Germain bertemu dengan Arsenal. Dan si Munchen tidak berjodoh kembali dengan stadionnya sendiri. Iya, waktu itu main di stadionnya kalah sama Chelsea. Sekarang nggak lolos. Ya udahlah, Harry Kane juara Bundesliga dulu aja biar kutukannya lepas. Dan yang paling penting kita akan ngebahas tim kesayangan Dauta Tirta. 2 kemenangan lagi untuk jadi juara Premier League walaupun sebenarnya bisa jadi 1 pertandingan lagi kalau Arsenal kalah di akhir pekan ini. Nah, menurut Kang Atep gimana peluang Liverpool untuk menjuarai Premier League musim ini? Karena kalau beliau katanya selalu humble break gitu kan. Humble break matamu, humble break. Humble break gitu, dia enggak gitu. Peluang juara? Ya. Ya besar lah. Iya maksudnya tinggal 2 lu gak. Itu udah lebih sekarang kan. Bisa di skip aja gak usah dibahas ini. Lah kemarin kan dia kan, aku masih belum yakin. Tinggal 2 lagi lawannya Leicester. Si susah. Spurs, si jago. Jangan lupa Liverpool pernah kalah sama tim namanya Plymouth Argyle. Dok, tapi kan masalah di bench juga gak ada waktu itu. Plymouth Argyle, pilih mau coy. Masa lawan Leicester yang rekornya busuk begitu kagak bisa menang? Lawan Fulham kita pernah dikangkangin itu di babak pertama. Aman dong. Tapi Salah sama Van Dijk kan udah perpanjang kontrak. Ya kalau saya tuh malah lihatnya tuh kayak konspirasi biar menarik aja IPL tuh. Kayaknya mereka janjian nih kayak Liverpool kok juara dari awal gak ada yang nonton nih. Nah, mereka sengaja membuat. Nonton dong. Berarti timnya Kang Atep sengaja dijelekin. Iya sengaja dijelekin biar Liverpool bisa juara. Gak bisa balas. Atlet medeni ya. Saya kalau lihat kempolnya Mas Atep ini medeni banget ya. Cok, ada gak sih yang Instagramnya Kang Atep dicek tuh? Wah ngeri banget coy. Apa sih namanya? Apa sih? Paha. Gede banget bos, itu gede banget kalau pas kontraksi. Tapi bisa kontraksi. Jadi pas dia lari itu kan otot kelihatan semua kan. Itu wah cok itu kalau orang Jawa bilang kalau gajul dagu hancur itu.
Makanya saya nggak berani ceng-cengan di sini. Jaga attitude aja udah. Digebok sama dia. Ngeri. Ukuran celana pasti sempitnya di paha kan? Iya, kan iya. bener, ini paha gede, hati-hati. Berarti jeansnya ini dong apa namanya bikin sendiri. Enggak juga. Reguler ya, nggak mungkin skinny kan? Ada yang Size celana Zaman-zaman 32. skinny jeans nggak ikutan? Size celana Enggak 30. 30, tapi ininya gede kan? Iya. Nah itu loh. 30 tuh karena six pack ininya. Lah, Mukti juga gede. Oh gede, tapi sebadan juga. Kalau Kang Atep kan sini doang. Hebat Ke tuh. atas ke bawah gede. Itu, wah serem. Ya, tapi kan Tapi saya pernah juga ketemu Andik Firmansyah tuh di bandara. Oh, dia juga gede banget. Gede itu, juga, gede betul. banget itu. Pahanya kan? Iya, pahanya gede banget. Semua. Dan kan kalau kita melihat catatan waktunya Kang Atep di World Marathon itu mengalahkan Michael Owen. Wah. Dan ini pertanyaan saya dari awal tadi kan akhirnya finish Virgin 330. Iya. Wih suaranya loh, toh. maaf ya kawan-kawan ini. Nah, ini lagi serius nih. Kang Atep dari sekian kenapa akhirnya memutuskan ikut BMM? Dari setelah kan itu ada jeda kan dari setelah nggak main bola sampai akhirnya ikut BMM dan mengikuti jejak Arjen Robben, André Schurle, Michael Owen. Oh, pada ikut turnamen itu? ikutan. Enggak, tapi Ikut. beda maratonnya. Ada di Oh, London iya, Marathon, iya. ada New York Marathon. Nah itu gimana Kang Atep? Ya tapi kalau pemain bola pertama yang ikut maraton baru saya di Indonesia. Di Indonesia ya, Kang? Iya. Betul ya? Bener kan? Iya. Saya nggak salah kan memastikan Betul. bener nomor. Betul. Itu kenapa akhirnya memutuskan maraton? Kenapa enggak yang kalau Evan Badim kan Hyrox? Iya. Evan Badim Hyrox. Banyak juga yang ikut sepeda gembira, Kang. Funback juga. Hati-hati loh, itu kempol. Itu kempol baca. Deket loh. Deket loh itu. Kenapa Kang Atep memilih itu dan jauh loh? ke Jauh iya. Jepang loh. Itu pertanyaan. Iya, sebenarnya pada dasarnya saya ingin tetap sehat dan bugar ya. Iya. Pasca pensiun itu kan nggak ada kegiatan yang secara program juga bisa continue kan gitu. Paling dan stigma pemain bola kalau udah pensiun kan gendut-gendut ya. Iya. Betul. Punten nih. Walaupun ya banyak juga yang dijaga gitu. Iya. Tapi kebanyakan seperti itu. Nah, awalnya sih belum terpikir untuk ikut di WMM di Tokyo itu. Nah, tapi melihat perkembangan kok banyak sekali orang ikut olahraga di lari gitu ya. Iya. Nah, pas setelah pandemi itu saya coba ikut di Jakarta Marathon. Tapi yang 10 10K. Itu catatan waktunya 46 menit. Tiang itu mantap itu. Paham nggak? Paham. Range face to make gitu. Itu Virgin 10K. Iya. 46 menit. Lu 46 menit. 10 kilometer berapa? Kalah Pak, ya jauh toh Pak, aku 53 menit Pak. Tetep aja, Dok. Loh, enggak Pak, enggak toh. Secara usia 46 menit itu berarti PES 4. PES 4. Buset. 10 Dan itu kilometer tuh. tanpa coach. Hah? Tanpa coach. Tanpa coach. Itu berapa Tanpa program latihan yang yang continue. maksudnya ya latihan tok, Enggak. lari-lari. Minum yang gel-gel itu enggak? Waktu itu saya enggak. Enggak. Wih, jangan minum. Iya. Emang basicnya dulu pas latihan denger gosip dari kemarin pemain kayak Bang Hamka dan lain-lain, memang Kang Atep memang suka ini ya, suka Lari. latihan fisik ya selama Kalau latihan fisik ya semuanya juga latihan fisik Iya. ya. Cuman memang saya kalau biasanya tes lari itu suka paling cepat. Di dulu itu. Dari zaman karir Kang Atep di Jago sepak bola sprint. juga nyeprin, Jago Bang. sprint. Cepet Ya, banget. karena kan saya pemain saya, Bang. Saya. Pemain saya. Dan jadi pemain saya kan larinya- masih ngikutin, kalau nggak kayak zaman sekarang ya. Pemain saya zaman dulu kan klasiknya adalah ngikutin fullback maju, mundur, maju, ya. mundur. Bukan yang mesti gendok di depan, setengah lapangan. 46 coy. Zaman Kang Atep kan back maju lu maju, back Iya. mundur lu mundur juga. Apalagi pas pertama ke Persib itu kan formasinya 3-5-2 ya. Iya. Fullback berarti. ya? Oh, Fullback harus kiri, ikut jadi turun. ujung ke ujung tuh larinya. Menyisir Sudah lapangan. pernah cek ini belum? VO2 Max-nya ke si Petes Apa gitu. itu, Mike? Kemarin terakhir pas mau ke Tokyo ya kurang lebih 5 bulan ke belakang itu dites 57 waktu itu. Seusia ini? Iya. Itu sebelum dapat program latihan dari Sebelum pelatih. program? Iya. Ya berarti sekarang 60-an. Dan hasil Usia berapa kalau boleh tahu Kang? Sekarang? 3. 40. hasil tes body age-nya 24 cuy. 24. Enggak 40, 39 kali, Kang. Ya bulan Juni.
Kok kamu kok kesel? Mati diajar aja. Diajar ikhlas. Tapi salah satu pemain yang dari fisik nggak berubah dari Ya, zaman Kang dulu. Atep. Habitnya gimana? Habitnya bisa ikuti- share nggak? Ya yang pasti pola makan tetap dijaga, Ya. latihannya ya lebih ke workout aja di rumah, kurang lebih 30-45 menit lah setiap hari tuh. Ya. Itu aja untuk menjaga. Makan kan kalau di Indonesia paling susah untuk dijaga. Gue juga yakin kalau Ronaldo Messi di Indonesia mungkin tidak makan mie rebus atau mie goreng pakai kornet keju. Bakso samrat pas ya kan? makan. Nah makannya Kang Atep, bisa kan kasih tips ke Vivien Dedes atau ke kita semua nih, sarapan apa nih? Kita mulai dari sarapan. Biasanya sebelum sarapan saya latihan dulu. Bangun tidur langsung latihan. Bentar, sebelum sarapan tuh latihan. Latihan apa nih? Ya workout itu. Workout biasa. 30-45 menit. Kadang ditambahin dengan pakai bola lah. Berarti bangun tidur cuma minum air putih doang nih? Air putih, terus latihan. Kurang lebih 30-45 menit. Setelah itu baru sarapan kan. Nah, sarapan apa nih? Sarapannya putih telur. Putih telur, bukan soto ayam kayak kita. Mohon maaf Kang Atep sekarang tinggal di Bandung ya? Di Bandung? Padahal Bandung kan ada Batagor itu. Wah, skip itu udah. Itu ya. Telur berapa banyak? Ya 4 lah. Putih telurnya doang? Putih. Kadang ya 1 sama kuningnya gitu. Terus Itu rebus mateng tuh Bang? iya rebus matang. Pakai sambal kecap nggak? Kita gue. Pakai Kempol itu udah gerak loh. Saya cuma Berarti ingetin ini 3 kali. protein. kecap asin, pakai kecap Terus asin. saya telur 4. Empat. Iya. Tanpa kecap berarti protein. Terus Iya, terus buah. Buahnya apa Pepaya tuh? biasanya. Oh. Pepaya. Berapa banyak pepayanya? Kan dipotong-potong tuh. 1 piring lah. Satu piring. Oke. Setelah itu berarti pagi sarapan breakfast. Oke. Iya. Biasanya Makan sayuran. Nah, apa? Sayuran mentah, mentah. Oh. Ya kayak timun. Oh, oke. Terus ya mentah-mentah gitu lah. Lemon. Lemon perutnya sakit Pak. Mencret, bro. Kopi nggak? Kopi tapi Kopi hitam. americano. Americano. Setuju, Bang. Americano. Nih kan berarti itu pagi jam berapa tuh? Jam 9, jam 8? 9. Jam 8. Makan siangnya jam berapa? Makan siangnya jam setelah zuhur ya, setengah 1. Jam 1 lah maksimal lah ya. Iya. Itu biasanya makan apa? Nasi padang nih. Ayam grill. Oh. Ayamnya aja paha. Dada. Dada. Di grill aja. Berapa banyak? 1, 2 potong? Sekarang 2. 2. Nggak pakai tambahan apa gitu, sayur gitu, kentang. Tambah sayuran lagi. Terus sayuran mentah juga. Oh. Nggak ada bumbu apa, nggak ada garam atau apa gitu? Ada garam tapi dikit ya. Garam Siang Himalaya. menuju malam makan lagi? Snacking. Siang ke sore. Itu rebusan biasanya. Rebusan Ubi rebus. Oh, singkong. Malam lagi? Terus malam kadang sayur. Sayur doang? Sayur mentah. Ya wajar coy. Wajar Badannya kalau six pack, six hancur pack. banget. Gimana? Dan itu sudah berapa tahun Kang Atep menjalani pola hidup clean? Berarti clean eating ya hitungannya. Iya. Clean eating udah berapa tahun? Ya pas dari Persib juga udah mulai seperti itu. Oh iya kah? Ada cheating day gitu kayak lagi lebaran gitu kan? Wah, Ada. festif ada. banget nih lebaran. Padahal, Ada. mohon maaf di Liga Indonesia kan kita sering menemui pemain-pemain bola di warung Hamka sate, di apa. Beberapa ada. Hamka langsung Hamka tuh. Hamka kan lawan ya, Hamka langsung. Nah, berarti waktu Kang Atep masih jadi pemain, itu nahan godaan untuk nggak ikut teman-teman yang lain makan, goreng. itu berarti ini ya? Ya sebenarnya nyobain juga, makan Nyobain juga. juga. Cuman kan setelah itu saya bakar lagi, latihan lagi. Oh, berarti udah ini. Yang lu cerita bilang ke gua dong, berarti lo kompensasi makan. ya? Iya, bakar. jadi ada yang masuk, saya bakar lagi sendiri. Rokok berarti enggak ya? Rokok enggak. Alkohol enggak? Alkohol enggak. Clean semua. Salmon mentai ya? Apa yang sama mentai? Kan nanya bola pas. Tapi dulu itu inspirasinya dari pemain bola atau emang dari siapa? Kang Atep bisa. Ya lebih ke baca-baca Ronaldo lah ya. Dia kan juga proses dia bisa terbentuk seperti itu memang benar-benar dijaga kan. Ya, makanannya. Ya dia kurang apa sih? Ya. Uang punya, popularitas Benar, ada. Pengen apa juga bisa. Benar. Tapi dia lebih ke menjaga profesional dia, tanggung jawab dia. Oh ternyata dia bisa, saya pun kenapa nggak mencoba seperti itu. Berarti Dan udah alhamdulillah puluhan sampai- tahun ya? Sudah puluhan tahun. Ini- Bukan hanya karena kemarin mau Iya. maraton. Iya. Enggak, Karena emang enggak. udah Dari habitnya kayak dulu. gitu ya? Sudah seperti itu. Jadi udah kayak rutinitas, udah nggak ada. Rutinitas. Udah nggak lapar-lapar Dan lagi. sudah Kang Atep ada kemarin aku sempat tanya, Kang Atep ada ngajak nggak pemain bola lain? Ayo lari yuk gitu. Ngajak. Bahkan yang di Bandung nih sempat ngajakin yang mau nanti bulan Juli. Ayo siapa aja yang mau, termasuk pemain muda. Udah saya peserin deh. Nah ada beberapa yang mau tuh. Ini ditawarin jadi peser nggak ntar lagi di event-event lain gitu? Peser di Jakim kayaknya, peser. Duh, ketemu FM. Enggak lah.
HM aja. HM. Saya FM. Mukti juga mau ikut. FM juga aku. 5 kilo aja. Iya. Mukti mau ikut. Terus World Marathon terdekat selain kan Tokyo udah tamat nih 3 jam 30. World Marathon lagi selain Tokyo. Berlin. Belum ada sih ya. Perairan aja. Belum ada. Mungkin tahun depan. Tapi mudah-mudahan ya. New York bisa dapat. itu elevasi. Ngeri. Dan selain ada Kang Atep kemarin ada itu ada tuh yang One Direction dulu mantannya One Direction. Zayn. Zayn Oh ini apa Malik. namanya? Zayn Malik. Bukan. Zayn Malik. Siapa? Pintu rumah rupen. Gue kebayang mukanya. Iya itu ya One Direction. Gue kebayang mukanya. Tapi kan dia Ini pemain One Direction. Harry Styles. Harry Styles tuh juga kenceng ternyata. Iya. Ini main Di bola depan sama saya. Aku Lahore. Oh ketemu? Ya enggak, maksudnya catatan waktunya. waktu ya? Itu kalau soalnya tidak ada yang mengira. Gak ada yang Iya, tahu nggak karena ada dia yang tahu. beneran ketutup banget semuanya. Nggak ada yang Emang tahu. demen lari ternyata dia. Nah tapi One Direction dulu ada yang dia main bola sama Akbon Lahore. Hah? Kena gebuk muntah-muntah dulu. Ya berarti bertahun-tahun. Ini pola lanjut makannya tapi gitu ya. Pola makan. Jadi kalaupun latihan pagi, saya Persib nih. Hah? Latihan pagi jam 7 atau setengah 8. Saya tuh jam subuh setengah 5 bangun. Saya tetap latihan dulu, workout dulu. Jadi nggak ada rest. Rest Rest day bagi Rest day. waktu istirahat kayak kan biasanya dari kalau seminggu. Ya itu istirahatnya ngapain? Apakah nggak ngapa-ngapain atau tetap latihan kayak misalkan latihan nge-gym biasa atau ringan, renang? Masuk sini. Enggak. Tetap aja workout. Iya. Enggak ada. Itu memang habit ya. Justru Dok, kemarin Heeh. saya di Tokyo itu, sebelum saya rest, saya workout dulu. Oh ya? Iya, setelah rest saya workout lagi. Besoknya. Di Besoknya. mana-mana orang habis FM capek. Pak. Betul, itu makanya nggak tahu, ya alhamdulillah saya dapat keajaiban kakinya bagus. Saya habis rest, saya jalan-jalan. Berarti nggak ada kayak Nggak lempo, ada. doms. Nggak ada. Wah luar biasa, berarti itu finish bener-bener finish fun ya. Karena finish man. Dan itu boleh tanya nggak? Menurut Kang Atep, kita kan pakai rasio power ya. Dari 1 sampai 10 paling sulit, 1 tuh sangat ringan. Kemarin effortnya di angka berapa? Yang apa yang Tokyo. Tokyo itu apa paling tinggi ininya? Effortnya. Jadi menurut Kang Atep, selama menjalani Tokyo Marathon tuh effortnya seberapa susah bagi Kang Atep sampai bisa jalan-jalan. Kalau orang kayak saya, FM tuh tanggap 10. Ngos-ngosan banget pasti. Nah dari 1 sampai 10, Kang Atep kan masih kelihatan fun tuh, kelihatan banget fun. 8 lah mungkin. Itu banyak kan cerita setelah maraton itu ya jalannya udah kayak kepiting kan. Bener. Naik tangga, turun tangga udah capek. Iya sih ini biasanya. Saya udah biasa aja nggak ada Ya. nggak ada terasa. Ini kan Ya tapi kan ternyata selain olahraga dan persiapan yang cukup juga ada faktor pendukung yang bukan di situ, yaitu pasangan Kang Atep, Atep. istrinya. Ikut lari. Nah yang ternyata, Enggak. nah nih Dok, yang Fun fact nih ternyata, ya. fun fact nih ya, Ya. ternyata Kang Atep itu nikah dengan Teh Lilis seorang Jakmania. Jakmania. Nikahnya pas Atep jadi kapten Persib. Sip. Itu kayak mana? Ini kan menjadi kayak orang kayak wow. Iya. Gitu, wow. Saya nggak berani tanya, kamu aja. Ya, makanya gue mau nanya. ya Mukti kan? aja yang tanya, biasa Mukti aja yang tanya. Ya udah ditanya Udah ditanya, itu kan ya kamu itu kan ya kan tapi kan Kang Atep itu kan karirnya kan youth-nya kan mudanya di Persib baru pindah ke Persija kan. Iya. Iya. betul. Baru balik lagi ke Persib kan. Betul. Berarti kenalnya pas waktu di Persija dong, Kang? Iya, kenanya pas di Persija tahun kedua tepatnya ya. Kalau tahun pertama kan masih sebagai Nggak main kan Kang Atep? iya, karena kan dapat hukuman skorsing dari Itu PSSI harusnya itu. Kang Atep ke dekat rumahku kan. Di mana? itu? Persiba Bantul kan. Oh iya. Iya, waktu itu U20 Kang ya. Iya, usia 20. U20 itu dititipin semua ke Bantul. Persiba Bantul, ikut liga. Betul. Tapi Kang Atep nggak ikut. Dulu angkatannya Komat Suharto sama Taufik Asrun kan. Betul. Nah, bener. Saya Berarti masih benar. ingat. Saya kira ngaku-ngaku. Enggak, beneran. Ya beneran ini dia. Karena waktu itu Kang Atep udah jadi pembicaraan lah, jadi wonderkid. Jadi sebenarnya di Bantul juga ditunggu-tunggu. Sama Tapi nggak siapa? datang. Tapi Tunggu-tunggu sama Sama siapa? sama fans Fans kan, no. Pasar Bumi sama Sekar Bumi namanya fansnya dulu. Nah, tapi Kang Atep waktu itu kayaknya udah kontrak sama Persija itu. Udah kontrak, malamnya sebenarnya kontraknya. Oh iya. Sebelum besok pergi. Oh, oke. Makanya akhirnya PSSI marah kan. Wah, pengkhianat. Ya udah akhirnya gak bisa main 1 tahun. Dibayar 1 tahun. Tapi kan sebenarnya kalau kita bilang ya waktu itu dari Persib ke Persija kan sangat langka ya, Kang ya? Ya. Maksudnya, Dulu ya? Iya, terus apa yang dari youth-nya di Persib terus pindah ke Persija yang bikin Kang Atep, ya udahlah gue
main di Persija gitu. Kan efek maksudnya kayak pasti kan ya fans pasti kan komen dong. Rivalitas gitu kan. Ya pasti hati kecil siapa sih yang tidak ingin main di Persija. Waktu itu juga harapan besarnya pengen ada pengakuan dari Persib untuk balik karena saya waktu itu masuk timnasnya juga dari Persib kan gitu. Tapi karena memang untuk main di Persib itu kan tidak mudah gitu. Tidak mudahnya satu ya minimal ada nama besar lah. Kedua juga sudah tahu dulu nih pemainnya sebagus apa kan gitu. Kalau di pemain muda ke pemain senior kan belum terlihat kan. Nah justru malah ada tawaran dari Persija karena kita beberapa kali timnas usia 20 itu uji coba sama Persija. Oh dari situ dipantau ya? Iya, jadi ada tim pemantau mungkin sampai akhirnya tawarannya adalah dari Persija. Dan ketika main di Persija, ceritain dong kenapa akhirnya bisa ketemu istrinya. Ya awalnya sih memang istri ikut-ikut di Abang None gitu ya. Tapi dari sisi di Jack-nya kan gitu. Ya sering nongol kan gitu. Saya ngincer-ngincer kok beda kan gitu. Nah, dari situ mulai cari tahu kan, tanya-tanya ke teman. Akhirnya ternyata memang istrinya juga welcome. Akhirnya kita tukeran nomor, ya udah kita komunikasi. Gak lama kita pacaran, kurang lebih 2 tahun lah. Karena memang tahun kedua sampai ketiga kan saya di Persija itu pacaran di situ. Pas tahun keempat pindah ke Persib balik. Iya betul, dan waktu itu juga istri sempat ragu ya kalau saya main di Bandung nanti gimana hubungannya. Oh kan sempat gitu. ada kayak gitu ya? Iya, karena tau lah kalau main di Bandung satu cewek-ceweknya juga kan. Bener gak dok? Istri saya lebih bagus kan. Istri saya Bandung. Ketakutannya gitu. Terus godaannya. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah. Pokoknya apapun yang terjadi ketika saya ke Bandung kita nikah. Waktu itu saya pernah berucap seperti itu dan alhamdulillah tahun pertama saya di sana benar-benar terjadi itu nikah. Jadi pas setengah musim saya melangsungkan pernikahan. Setengah musim di Persib lebih. Prewednya pakai jersey Persija Persib. Waton. Biasanya kan ada yang gitu. Prewednya. Kami ada yang Juliet gitu ya? Iya kan bisa ada yang gitu. Di Juwatas bro. Terus resepsinya 2. Mundo mantunya di Jakarta gitu. Oh iya benar. Kita nikahnya kan di Jakarta di rumah cewek. Kan di Jakarta. Mundo mantunya berarti di Bandung. Mulung mantunya di itu Cianjur. Benar. Terus kita undang kok Viking juga ada yang terdekat datang. Gak apa-apa. Namanya jodoh. Iya. Bagus nggak? Harusnya cerita Romeo Juliet itu mengangkat dari kisah saya, bener? Harusnya. Mungkin yang kedua reaksi supporternya ya di Jakarta yang datang berarti The Jack. Di Jakarta The Jack. Yang di Bandung yang datang Viking. Viking datang. Keren kan Kang Ati kan main di Persija sama Persib ya. Wajar datang. Terus nanti kalau punya anak dukungnya mau mana anaknya? Nah, anak saya nggak suka bola sih, jadi enggak kalau misalkan dukung Persib. Persib. Oh, karena sekarang tinggalnya di... Karena sekarang kan tinggalnya di Bandung. Ya. Beberapa waktu kecil juga kita sering ajak ke stadion. Ini gak sih istri Kang Atep kan ya kita tahu di Jack ya pas Kang Atep main buat Persib terus Persib kalau apa sering ngecengin gitu gitu kan ceng-cengan pasangan gitu. Bisa kalah sih gitu. Enggak sih takut gak dikasih uang sama saya. Patut kok jadi ketawa saya. Jadi kan kalau masih suami masuk kalah gitu. rivalitas hanya 90 menit di pertandingan doang. Saya punya anak bola luar beda klub aja habis bapaknya dibully. Nah kan lu bully balik. Bener sih puas sih. Kan lu juga sering bully anak lu. Tapi gara-gara Arsenal makanya aku bisa bully anakku. Lu juga kalau bully anakku jahat. Salah sendiri bully Liverpool. Terus pertanyaannya itu sampai sekarang istri masih dukung The Jack? Masih sering Masih nonton? aktif nggak? Persija. Kalau nonton, maksudnya nonton Nonton di stadion gitu kan? udah enggak. Enggak ya? Tapi Dukungnya masih? Ya pastilah hati kecilnya pasti dukung lah. Tapi ya sekarang ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Pasti gak kepikiran lah. Dan saya juga kan udah gak ada di bola juga. Bisa di bal-balan yo. Tapi kalau saya nonton ke stadion dia pasti ikut. Coba tadi tuh lihat yang fotonya dong. Yang skip tuh zoom betisnya tuh.
Zoom biar orang-orang tahu. Kemarin ada ya di fotonya ya? Yang Ada kan? Ya biar yang zoom. lagi Zoom tuh Mana? betisnya tuh. Yang pakai topi belakang? Bukan topi belakang. Itu kamu tuh yang pakai topi belakang. Nih loh, Anda lihat ini gede banget ini loh. Tuh, ini loh, ini namanya otot gastrocnemius. Ini nggak bisa gede. Itu otot betis yang tidak bisa besar kalau cuma dilatih sama angkat beban. Oke. Gastrocnemius sama soleus tuh bisa gede, satu genetik, dua kalau dilatih buat sprint. Oh, sprint mulu. Iya. Itu yang ngomong langsung dokter SPKU tuh dokter. Ya kalau kita cuman calf raise tuh nggak akan gede-gede, sulit. Kalau mau gastroknya gede itu harus sprint yang daya ledaknya tinggi. Nah kita lihat tuh, ini gede banget Cok. Wah tuh gede banget. Temanku ada yang gitu Dok, tapi parises tapi. Berarti Anda mengatakan Kang Atep varises? Enggak, kalau Kang Atep mah atletis Tuh, itu. gede banget itu. Tapi Kang ini kan apa namanya? Ya bermain bagi Persija sama Persib. Ada nggak sih momen unik, menarik atau menegangkan ketika Kang Atep bermain bagi Persija atau Persib ini? Atau momen lucu lah. Momen lucu lah Kang. Nah, ini lupa tadi Ya pasti kan kalau itu Ketika kan memperkuat tim maksudnya rival, ya main gitu. di Persija, di Persib bukan buat semua orang lah intinya gitu. Itu kayak Luis Figo aja. Kan iya betul. Real Iya. Madrid baca. Tapi kan Iya. beberapa pemain ada yang kayak Imran main di ini, tapi Kang Atep juga ada. Gimana Kang? Ya menegangkannya ya namanya pertandingan ketika melawan tim rival yang ini pasti adrenalinnya beda ya. Walaupun memang saya dari Bandung gitu. Iya. Tapi ketika dari Persija ke Bandung ya selalu deg-degan karena sebelum itu ya pasti sambutannya ya kita udah tahu. Iya. Iya. Begitupun dari Bandung ke Bandung ke Jakarta. Persija saya pun melakukan hal yang sama. Kena timpuk juga kan waktu itu. Oh ya? Iya waktu itu kan memang masih pakai bis. Iya. Belum pakai ranting ya? Rantis. Belum. Ranting lagi. Sampai satu kejadian terakhir di mau main di GBK waktu itu tanpa penonton. Kirain kalau tanpa penonton steril dong. Iya. Ya kita nginep di KC ya ketika Chandra baru keluar ternyata mereka udah nungguin. Wah. Akhirnya kita nggak jadi main kan. Pulang langsung pakai bis. Oh yang momen itu tuh. Ya momen-momen itu mungkin tidak didapatkan oleh semua pemain. Ya, ya. ya, ya. Apalagi ya pernah membela Persija dan juga Persib, pernah merasakan ketika di Persija panasnya seperti apa, bermain di Bandung, panasnya seperti apa, bermain di Jakarta, bukan bagi semua pemain sepak bola. Ya, tapi balik lagi profesionalisme pekerjaan juga ya. Betul. Iya Itu dong. yang harus dijunjung tinggi. Ya justru semakin tertantang ya ketika kita mendapat hujatan seperti itu, ya saya harus menjawabnya dengan prestasi. Makanya waktu itu di GBK juga kan stadion penuh, saya udah main di Persib. Ya. Ya tekanan itu ada karena ada beberapa pemain yang mantan Persija itu mukanya dicoret-coret tuh di situ. Di banner gitu ya kan? Iya, termasuk saya kan gitu. Ya lebih ke tertantangnya ya saya harus melakukan sesuatu dan waktu itu saya cetak gol. Oh, Itu lebih seperti itu sih gitu. Mentalitasnya kuat banget ya. Iya, bayang Langsung sih. kali lah nih kalau ikut lari. Misalnya sebagai pemain Persija, main di lawan Persib di Bandung. Sebagai main Persib, lawan Persija di Jakarta. Berarti udah buat Dan Kang Atep ini termasuk pemain yang berkarir di Indonesia dan klubnya nggak banyak. Iya kan? Betul? Bisa dibilang cuma berapa? 4 kan? 4. Terakhir tuh di Liga 3 ya? Enggak, Cimahi. di Cimahi. Yang sebelum Covid itu. Iya. Ya. Yang sebelum Covid ya udah akhirnya. Sebelumnya Mitra Kukar. Mitra Kukar karena setelah dari Persib itu saya ke Mitra Kukar. habis Mitra Kukar terakhir Cimahi. Cimahi. Mitra Kukar yang sekarang semoga lekas bangkit ya. Sekarang kan Iya, udah ke berapa? Liga 3. Liga 3 kayaknya juga nggak ikut ya. Iya. Padahal dulu Mitra Kukar itu ada pemain-pemain Oh, internasional, bro. Iya. Markus Ben ya. Markus Iya, Ben. Markus Ben, Dani Gutri. Dani Gutri. Guling, bro. Momo Sissoko Dok di situ. Momo Sissoko. Kan gara-gara finansial lah. Iya. Biasa. As Iya, always. semua bisa berubah. Tidak Tapi sustain. kalau ngomongin karir, ada nggak sih Kang Atep pernah ditawarin bermain di luar negeri gitu? Terakhir zamannya Gomez ya. Zamannya Gomez 2017-18. Sempat ada tawaran tuh ke Liga Malaysia waktu itu. GCT? Bukan. Bukan, Selangor. Liga, saya lupa waktu itu, agennya langsung datang. Cuman kan memang kondisi saya juga sudah terlalu melekat dengan Persib, Iya. juga beratnya karena memang keluarga kan gitu. Iya. Terus setelah diskusi dengan manajemen, ya akhirnya ya udahlah diputuskan tetap di sini. Gitu. Oh, berarti manajemen dari Malaysia datang ke Persib kan? Agennya udah Orang Malaysia? menyodorkan Kontrak ya. Waktu itu agen dari Malaysia ucap hello. Pergi kamu.
Harimau mana? Itu aku masih heran, kenapa lagu itu dibuat? Tapi lucu, jadi orang-orang ngumpulin patung-patung aneh. Ya, patung harimau lucu-lucu kan. Harimau mana ya? Om gue yang orang Malaysia juga ketawa dengan lagu itu. Lucu. Gimana dong? Itu kalau pengen dinyanyi di stadion. Kalau timnas terakhir kapan? 2007 2007. Piala Asia. Oh. Piala Asia yang bareng Firman, Ponario. Yang Jakarta ya berarti? Di Jakarta. Itu kan ya. setelah AFF 2007 di Singapura kan. Iya. Saya dibawa sama Peter White, ternyata pas Piala Asia pelatihnya diganti sama Ivan Kole. Iya. Nomornya masih 17. Iya, akhirnya kan perubahan beberapa pemain tuh, perubahan juga beberapa sistem taktik. Nah, saya sebagai cadangan sih waktu itu. Nah, 2010 juga saya dipanggil lagi. Ya. Zaman Riedel tuh, karena memang performa saya juga di klub lagi lumayan bagus waktu itu. Hanya pas menjelang turnamennya, saya pulang karena sakit. Oh. Nah, sebelum Okto tuh saya dulu, makanya saya pulang digantikan Okto. Okto yang sama Bahdim juga ya? Betul, Bahdim. Ya, Itu. cuma ada 10 caps di timnas periode 2006-2007. Pertanyaannya, misalnya di klub kan Kang Atep pilar lah ya. Legend lah. Iya. Maksudnya, kenapa sih? Kan pasti orang banyak bertanya, apa sih yang ngebuat Kang Atep kayak kok nggak di timnas? Padahal kan sebenarnya saingannya tidak terlalu banyak saat itu di posisi sayap kan. Ya sebenarnya beberapa turnamen sempat dipanggil, hanya saja kendalanya itu waktu zaman Riedel saya sempat dipanggil, pas turnamen saya sakit, akhirnya nggak dipanggil lagi. Yang terakhir ya di Piala Asia itu main lawan Arab itu ya. Oh pertandingan terakhir itu ya Kang? Terakhir kan lawan Korea. Terakhir lawan Korea. Oh yang kalau Arab kalah 1-0 itu? Kalah 1-0 yang terakhir. Iya. Golnya dari sayap kanan ya? Iya, yang pelanggarannya Bang Ismet ya. Iya. Iya. Sama ini Kang Atep nih, saya dulu kan penonton Kang Atep di TV kan. Dulu selalu penasaran kenapa Kang Atep dari awal karir tuh secara fashion kayak Cristiano Ronaldo. Dulu kayak nebak-nebak apakah benar mengidolakan. Karena dari sepatu, dari kaos kaki. Ya kan? Sama zamannya Kang Atep nih angkatannya nih banyak yang ngefans sama kayak menyerupai pemain luar negeri juga kayak Tantan itu kan mirip Rooney. Iya. Iya kan? Tantan ada. Iya. Kalau sekarang Mbappe dia. Berarti dari fashion itu emang sengaja mengikuti Ronaldo kan? Bisa jadi seperti itu ya. Ya kan Karena dulu kan memang jarang yang pakai kaos kaki ada putihnya. Iya, di bawah, iya kan? betul. Sepatu juga udah Nike. Iya. Terus nomornya 7, 7, posisinya juga sayap. Iya. Nah kan dulu juga saya sebenarnya posisinya bukan sayap. Striker awalnya. Karena kecil badannya geserlah ke zamannya 352 sih gelandang serang ya. Nah zaman Peter White udah 442 digeser lah ke sayap kanan. Nah yang pertama ngasih nomor 7 itu adalah Peter White sebenarnya. Di posisi saya sebagai pemain sayap kanan. Berbarengan itu lihatlah ada pemain Cristiano Ronaldo. Pemain muda baru muncul, skillnya Rabonanya kan luar biasa. Wah ini keren juga. Skill jadi mulu. Role model kan, jadi contoh, jadi inspirasi. Ya alhamdulillah ngikutin walaupun waktu kan rambutnya juga zaman kriwil kan gitu. Oke, tapi Kang Atep juga ini salah satu pemain Indonesia yang ngaptenin Asian. Ngaptenin Asian dan ngaptenin Ariel. Yang Ariel dia loh, yang maraton. Ariel loh dikaptenin di PSRI loh. Iya. Nah, sempet ngarahin Asian enggak Kang? Kan mulai. Itu yang foto Asian bunting rumput itu ya dulu kan benar. Jadi kan kita mesnya itu di Stadion Persib. Waktu itu lapangan latihannya kita di depan. Karena memang di depan lapangan. Kebetulan lapangannya juga jelek banget. Jadi di tengah itu ada karpet. Karpet masjid lah gitu di tengah itu. Karena memang sempat dipakai untuk olahraga apa ya. Nah kita nggak ada lapangan nggak mau latihan di situ. Karena rumputnya masih pada tinggi, ada yang lagi bersihin. Babat rumput kan. Ya karena memang Asian kocak, ya gitu diambil. Dia potong-potong sendiri. Viral abis itu, viral kan. Hanya terjadi. Tapi emang dia pribadi emang kocak ya, emang dia humble. Iya. Karena kalau ngelihat dari postingan dia juga masih sering posting Persib gitu. Betul. Sering banget gitu. Ya pada pertama sih ketika dia datang ya kita segan lah, dia pemain dunia, pemain top, juara champion. Premier League. Ya kan? Tapi justru dia bisa berbaur gitu. Justru dia nggak mengeksklusifkan diri. Enggak. Justru dia
yang selalu mencairkan suasana. Bahkan ketika kita photoshoot di PT PBB, dia yang jadi peraga untuk kalau Viking Club gitu. Dia sendiri gitu-gitu anak-anak. Itu inisiatif dia. Itu humble bro. Emang humble. Ciri khas star down to earth itu. Iya. Betul. Karena dia beberapa kali kayak waktu Persib juara dia nge-post. Iya. Persib. Maksudnya sampai sekarang apakah dia masih berhubungan Masih kontak dengan ya? kawan-kawan Masih di kontak. Persib atau? Komunikasi sih ya kita baik ya. Terakhir saya minta ucapan, dia kirim. Katanya kita masih tetap menjaga komunikasi dengan para pemain-pemain di luar. Bayangin bro nanti kok punya bapakku bro, konco SCN. Apalagi kalau misalkan Persib tahun ini yang kemungkinan besar bisa menjadi juara lagi, apakah Essien akan kembali posting atau dia video call dengan kawan-kawan di Persib nggak kira-kira tuh dia? Kalau posting kayaknya pasti posting dia, karena sampai saat ini dia masih mengikuti ya. Kalau video call bisa jadi nanti salah satu Masih kita punya video call ada ucapan dari SCN. Berarti Kang Ate punya nomor Essien nih? Asian punya nomornya Kang. Nomornya enggak, cuman di Instagram. Instagram kan IG. kita masih ini. Follow-followan. Oh, nomornya ganti-ganti, Bang. masih DM-an saya. Kan dia pakai iMessage, Iya, yang benar. pakai WhatsApp rata-rata Indonesia. Kamu bisa loh nanti video call sama Cielini siapa tahu. Suatu saat. Amin dah. Josko Vardiol. Vardiol. Tapi Kang, satu kata ya, misalnya singkat aja. Ini apakah Persib dia kan lebar banget untuk menjadi juara. Musim Iya. ini Musim peluang ini lo Persib. Seyakin apa nih Persib udah kayak wah gitu. Yakin bisa jadi back to back karena melihat cuma ada 6 pertandingan lagi. Di satu sisi Persib home-nya 4 kali kan. Oh ya itu. Away-nya 2 kali itu pun nggak terlalu berat. Iya. Dan sejauh ini yang paling konsisten permainannya adalah Persib. Persib. Walaupun awalnya kita melihat Dewa nih mulai mau nyusul, tapi dia nggak konsisten. Yang punya mental juara itu adalah Persib. Jadi kita tetap berada di belakang bahwa Persib akan jadi juara. Beckham Putra bagus banget. Beckham Putra lagi top ya Kang ya. Iya. Lagi top-topnya tuh. Luar biasa nih Luar biasa Beckham. pemain nomor 7. Mewarisi kan. Jadi ada penerus nomor 7. Kamu nggak tanya yang Planet Surf? Nah, coba deh. Oh, Tanya. ini kan yang selalu saya tanyakan kepada pemain Harus ini dulu. sepak bola Indonesia 2000-an. Apakah ketika Kang Atep waktu masih aktif menjadi pemain bola, ketika berfashion di luar lapangan memakai baju-baju dari Planet Surf? Kebanyakan kan gitu kan, pakai celana 3/4. Pakai dong. Bilabong. Ya, bilabong. Kader beli. Sama. Aku juga masalahnya sama loh. Ini straight loh. 10 orang jawab sama semua loh. Belinya di BIP ya kan? Beli BIP ya? Enggak. Kita kan waktu di Persija waktu itu, mes saya di Ragunan, belinya di Citos. Oh iya Citos. Planet Surf apa Point Break? Apa? Belinya di Planet Surf. Di Point Break. Oh, Point Break. Di Citos habis itu nonton di atas ya Kang ya? Sama. Nonton sekarang udah gak ada tuh. 21 di atas. Iya. Kalau sekarang ini ya tambah mewah lagi ya pemain-pemain bola ya Kang ya. Oh iya. Pakai Branded semua ya. Pakai pouch. Vito. Iya. Ini post backnya lo Vito. Ya kan ngikutin Greg. Wah ada pemain, Oh iya. ada pemain Persib sekarang yang koleksi Stone Island-nya banyak banget. Stone Island. Si Zalnando. Zalnando. Zalnando tuh dia koleksinya Stone Island banyak gitu. skena ya? Iya anak skena itu. Ngeri ya. Tapi memang justru itu yang keren. Karena Tapi kan mainnya bola, ternyata juga Toh, mantep. bagus. Zalando banyak. bola sama fashion itu beririsan. Harusnya. Bola sama fashion beririsan. Pemain kemana-mana pakai jersey kecut juga badannya. Harus berfashion juga. Gak mungkin kan? Semisal Kang Atep. Ya bener wih. Semisal Kang Atep Persib tanding gitu. Gak mungkin dari rumah bawa motor udah pakai baju komplit gitu. Gue dikira kok yang habis kuliah pakai sepatu futsal ya. Karena momen turun dari bus tim itu adalah momen Betul, untuk ini betul. ya Kang ya. Kayak Show off. Untuk Show menunjukkan off. Show diri off. kita. Pakai headset. Iya, betul. Headset. Iya. sekarang. So cool gitu kan. Tapi itu bisa ningkatin branding seorang pemain nggak Kang untuk value harga atau apalah? Ya bisa pastinya. ya. Dan tentu itu juga menambah kepercayaan diri kita kan. Oh, Bagaimana iya. keluar dari bus itu kita keren kan. Wah terlihat oleh sorotan kamera itu. Wah, Ajang ini. Kalau ya. yang sekarang yang timnas tuh si Marceng yang paling Oh iya, OTD, oh iya. yang sering OTD skena si Pakai ini Marceng. mereka itu sekarang pakai kemeja-kemeja putih yang kayak wool gitu kan. Iya benar. Itu apa sih namanya kayak gitu? Ya kenit. Apa Kenit. Saya apa? Kenit wear. Knitwear. Knitwear. Itu sebenarnya populernya gara-gara si Hapner yang pertama kali. Yang pakai itu. Hapner terus sekarang Oleh
Oleh tambah gila Oh, tapi bajunya. Oleh paling keren. Oleh itu bajunya keren banget. Ditambah dengan Tom Haye. Kalau Tom Haye all black terus. Nah dengan adanya Belanda sama ini tambah gila fashionnya. Yang paling keren ya kalau kita lihat kemarin Kakak itu jadi foto modelnya si Kid. Dia rilis Oh, yang Adidas jas. Kid. Adidas. Wah apik banget nih Kakak. Apik banget jas. Apik banget. Nah dan yang apik berikutnya adalah Muk Trivia paling clear. ini kaget. Nih, jadi Kang Atep, jadi setiap kali episode tuh ada Mukti akan memberikan trivia-trivia tentang pemain dengan nama-nama unik. Ya. Ini dari dalam dan luar negeri ya, Kang Atep ya. Kasih Muk. Oke. Hati-hati kita loh. kasih. Dia beliau ini kaki gede. Kalau ngasih angannya jebotos. Diremuk loh, digini dong nih. Ini kalau yang di si jepit gini. Pala lu dijepit gini dong. Yes. Tapi Dok, saya sering bercandain istri dan anak-anak saya. Kenapa? Jadi kalau tidur, saya gini ini aja kaki. Aduh ayah. Tapi mau marah nggak bisa loh. Masuk gede banget tuh. Oke, jangan masuk. Kang Atep, jadi trivia di episode kali ini datang dari ini, Kang, Republik Ceko. Pemain ini berumur 31 tahun, berposisi sebagai sayap kanan. Dan dia termasuk pemain yang ya bisa dibilang sering ngupil. Kenapa sering ngupil? Karena pemain ini bernama Jakub Pesek. Dapat piala loh. Dapat piala loh. Gila, penampilan 14, golnya 5 tuh buat Ceko tuh. Kacau. Jakub Pesek. Nah, ini dia Kang. Ini kayaknya relate dengan Kang Atep karena pemain yang satu ini sepertinya keturunan dari Sunda dan ya bisa dibilang nggak ganteng lah ya. Ini pemain berasal dari Belgia. Satu tim berarti nih dengan Sen Patinama ya. Dan Sen Patinama satu tim. Kelahiran tidak ditulis di sini. Nggak ada tanggal lahirnya. Tapi kayaknya orang Sunda ini Kang. Dan tidak ganteng karena namanya Jan Goreng. Dokter Dita tahu nggak goreng itu Goreng apa? sama goreng. Apa goreng? Jelek. Jelek. Oh goreng itu artinya jelek. Jelek, iya. Kalau kasep ganteng kan? Kasep Iya. ganteng. Jan goreng. Makanya ada nasi goreng. Ah, Nasi jelek. 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 Makanya kalau kamu pesan ayam goreng, kepalanya Benny itu. Kena lagi. Ya, dengan berakhirnya Muk Trivia, kita akan memberikan satu pertanyaan pamungkas kepada setiap tamu kita ya. Iya. Pertanyaan ini adalah sangat simpel pertanyaannya, tapi jawabannya terkadang sangat dalam. Saya lagu nih, ayo Lagu lagu dulu, soundtrack nih. Oke, Kang Atep. Apa? Ini pertanyaannya simpel sih, tapi semoga jawabannya sangat dalam. Arti sepak bola untuk Kang Atep apa sih? Arti sepak bola. Betul. Ya. Ya, setiap kemenangan tidak didapatkan dengan mudah ya. Butuh kerja keras, kerjasama, dan kebersamaan. Togetherness. Together forever. Bahasanya berat. Ya kan? Pertanyaannya simpel, jawabannya dalam. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kang. Ini serius lagi. Apa arti Batagor buat kalian? Oh, betul suka Batagor. Contoh saya nih Kang. Enggak Kang, karena teman saya ada yang bilang tuh, kamu tahu nggak makanan Sunda yang paling gede gitu? Apa Mas? Batagor, karena Batagor singkatan dari bakwan tahu gedung olahraga. Gede.